Halo, Shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan tetap semangat. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah online GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama yang disertai dengan perjamuan suci. Sebelumnya saya akan sampaikan jadwal kegiatan gereja kita. 1. Setiap hari Selasa jam 7 malam ada ibadah online via Zoom Komisi Wanita Deborah. 2. Setiap hari Jumat jam 7 malam ada ibadah online via Zoom untuk seluruh jemaat GPDI Kasih Immanuel. Yang ketiga, ada pertemuan via Zoom untuk J-Club, yaitu setiap hari Sabtu jam 7 malam dan setiap hari Minggu jam 6 dan jam 7 malam. Yang keempat, setiap hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah anak Super Kid, yaitu kelas baby, dan jam 10 pagi untuk kelas junior via Zoom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk hadirat-Nya. Itu rindu
Shalom dan selamat pagi jemaat GPD Kasih Immanuel yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Saya berharap setiap saudara dalam kondisi yang penuh semangat walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini, karena kita percaya Allah kita hebat, Allah kita beserta dengan kita dan pasti menolong kita, memberikan kita jalan keluar dalam apapun yang kita hadapi di masa-masa seperti ini, saudara. Baiklah saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang saudara terima akan memerdekakan hidup saudara dan juga hidup saya. Tema yang saya akan bagikan buat saudara pada pagi hari ini adalah jangan tunggu sampai parah, saudara. Ya, sekali lagi, jangan tunggu sampai parah. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12 sampai 13 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara, setiap orang di dunia ini mempunyai kelemahan. Tidak peduli sehebat, setangguh, sekuat, atau sepintar apapun kita punya kelemahan masing-masing. Seorang teman saya berkata, saya paling tidak bisa mengatakan tidak. Jadi dia selalu ngomong iya terus ya, yes man namanya ya. Akhirnya dia terus dimanfaatkan oleh teman-temannya. Ada yang minta uang ya, pinjam uang, tetapi tidak pernah dikembalikan. Akhirnya dia kesal sendiri. Bahkan diberikan tugas-tugas ya sama orang di kantornya, walaupun itu bukan tugas dia mau kerjakan karena nggak enak hati. Karena dia tidak bisa berkata tidak. Sampai akhirnya dia repot sendiri, dia stres sendiri. Karena kelemahannya tidak bisa berkata tidak atau sulit sekali menolak. Dalam kasus yang lebih berat, ada banyak orang memiliki kelemahan yang disebut dengan 3TA. 3TA ini sangat terkenal sekali, yaitu yang pertama harta, yang kedua tahta atau popularitas ya, jabatan, yang ketiga wanita ya. Nah, kita harus mengenali kelemahan kita masing-masing. Kenali deh anggota keluarga saudara kelemahannya apa saja ya. Karena emang 3 hal ini yang merupakan lahan bermain yang paling menyenangkan iblis. Yaitu apa? Popularitas terkenal. Saat ini orang bahkan berani beli viewer YouTube, beli viewer Instagram supaya followernya banyak. Kenapa tujuannya? Supaya cepat terkenal. Dia ingin cepat terkenal, saudara. Ada yang kemilau harta dan uang, atau mungkin kecantikan wanita juga bisa menjadi titik lemah setiap kita. Ya, jika kita tidak waspada di bidang ini, Anda dan saya bisa hancur lebur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara ya. Tidak hanya proklamasi yang sesingkat-singkatnya, tetapi kehancuran hidup kita kalau kita tidak mengenali kelemahan-kelemahan kita. Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri, tapi bukan berarti bahwa kita boleh pasrah begitu saja. Ya udahlah, Tuhan sudah takdirkan saya seperti ini. Tidak, saudara. Amin. Tuhan ingin kita tidak boleh pasrah begitu saja terhadap kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak boleh berkata, ya apa boleh buat, saya memang lemah. Dalam soal itu kita sering berkata, ya, biarkan saja. Biarkan saja. Akibat yang fatal seringkali terjadi karena kita membiarkan saja kelemahan kita. Membiarkan, tidak pernah kita mau berusaha untuk memperbaiki kelemahan kita atau meminta tolong terhadap kelemahan kita. Saya ingat sekali, papa saya terkena kanker usus. Itu sudah stadium 4, saudara. Jadi udah stadium akhir. Kata dokter tuh umurnya hanya sekian bulan saja. Kenapa tiba-tiba diperiksa langsung stadium 4, saudara? Karena stadium itu bergerak dari stadium awal atau stadium 1 ke stadium 2. Itu pun jarak stadium 1 dan stadium 2 itu jaraknya juga panjang, lama, bisa bertahun-tahun. Lalu dibiarkan saja, akibatnya apa? Naik ke stadium 3. Masih dibiarkan saja.
Dipikir ini mah biasa, ini sudah biasa, saya minum obat A, B juga sembuh. Tetapi tidak pernah diselesaikan. Udah stadium 3 naik ke stadium 4. Nah, ini udah mulai teriak, papa saya sudah tidak tahan lagi. Akibatnya harus masuk ke rumah sakit dan mengalami operasi. Pada waktu operasi inilah dokter melihat apa yang terjadi di sana, di mana kankernya sudah menyebar ke berbagai anggota tubuh yang lain. Karena apa? Karena kata dibiarkan saja, saudara. Stadium di dalam kehidupan rohani kita juga harus saudara ingat, ya. Semua masalah tidak langsung besar, tidak langsung ganas, tidak langsung mematikan. Dimulai dari stadium yang paling kecil, yaitu disebut stadium 1. Nah, stadium 1 ini apa, saudara? Stadium 1 ini stadium di mana masalahnya masih sangat kecil sekali, ya. Baru simptom-simptom saja, gejala-gejala kecil saja. Dan yang paling hanya merasakan itu diri sendiri. Paling mungkin pusing, saudara, ya. Kalau mungkin ini ada perasaan yang gak enak, ya. Kalau mungkin ada saudara masih sering kali jatuh dalam dosa, ya. Saudara merasa bersalah, ya. Nah, ini masih stadium awal, masih bagus, saudara. Harus segera diselesaikan, jangan dibiarkan kelemahan ini ada terus-menerus. Tapi ada orang yang gak mau pusing, yang gak mau ditegur, yang tidak mau dibantu, dia biarkan saja. Akibatnya naik ke stadium 2. Nah, saudara lihat masalah saudara di stadium mana, ya, sambil kita mendengar kebenaran ini. Stadium kedua itu masalahnya sudah semakin besar, ya, udah medium class, ya. Udah mulai saudara bikin stres nih. Udah mempengaruhi kerjaan saudara sehingga sulit konsentrasi. Masalah ini saudara simpen sendiri. Udah mulai saudara pusing, udah stres saudara di sini. Udah mulai nggak enak, udah terus-menerus mengganggu saudara. Tetapi masih saudara simpen sendiri. Nah, ini udah masuk stadium kedua. Kalau udah stadium 3, masalahnya sudah mulai mempengaruhi keluarga inti saudara. Ya, masalahnya sudah mulai mengganggu hubungan rumah tangga. Suami istri sudah mulai cekcok. Anak sudah mulai kena getahnya. Kalau stadium 1 dan 2 itu masih saudara bisa handle sendiri. Saudara masih merasa sanggup. Tetapi kalau dibiarkan, saudara tidak minta bantuan di sini, akibatnya menyebar ke istri, ke suami, ke anak-anak. Nah, ini mulai problem, saudara, stadium 3. Saudara udah mulai tidak lagi berkomunikasi dengan baik dengan pasangan saudara. Saudara mulai cuek, lu mau apalah, terserah lu deh. Terserah lu. Nah, ini udah mulai bahaya, saudara. Nah, kalau udah terus dibiarkan, masuk stadium 4. Apa, saudara? Masalah saudara dan saya mulai keluar dari rumah tangga. Mulai masuk ke kantor. Mulai masuk ke gereja masalah kita. Mulai ke tetangga membicarakan masalah kita. Ini udah stadium 4. Stadium-stadium ini adalah alat untuk kita mengukur seberapa jauh masalah kita saat ini. Coba sambil kita cek kehidupan saudara dan kehidupan saya. Masalah saudara di stadium yang mana? Dalam hal mungkin keuangan, dalam hal mungkin rumah tangga, dalam hal mungkin anak-anak saudara, dalam hal kehidupan sosial saudara. Masalahnya sudah di mana? Kalau saudara melihat, waduh, saya udah stadium 1 nih, ya, harus jangan dibiarkan, selesaikan, amin, ya. Dan kita akan melihat bagaimana caranya kita mengatasi masalah ini supaya tidak terus berlarut-larut sehingga menjadi besar, bahkan sehingga sulit sekali disembuhkan. Suami istri, ya, di sini yang pasangan suami atau istrinya coba dicolek dulu, papa, ya, atau mama, ya. Coba peka sama kelemahan saudara-saudara yang di sekitar kita, ya. Buat istri dan suami saudara, cek kelemahannya apa masing-masing, ya. Apa kelemahan anak saya? Saya tahu kelemahan anak saya tahu kelemahan istri saya. Supaya apa? Supaya bisa sembuh, saudara. Amin. Tuhan tadi ingatkan di firman Tuhan apa? Supaya kita sembuh, supaya yang lemah bisa berkata aku kuat. Harus peka kelemahan kita.
Apa yang harus dilakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Sikap hati seperti apa supaya kelemahan kita tidak menjadi stadium akhir atau stadium yang ganas yang mengganggu kehidupan kita sehingga kita tidak bisa melanjutkan hidup kita di dalam Tuhan. Ada 5 level teguran nasihat Tuhan buat umat Tuhan. Dari level yang pertama hingga level yang akhir. Tujuannya apa 5 level teguran ini dalam kehidupan kita, saudara? Untuk menjaga kita sehingga kita tidak terjerembab, tidak jatuh sampai terpelecok, sehingga menyebabkan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan iman kita. Kita akan belajar level demi level teguran Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ini yang memberkati saudara. Saudara siap? Ya, kita akan baca dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mengeraskan hati itu apa sih? Mengeraskan hati adalah sikap hati di mana pada waktu dia menerima teguran, dikasih tahu akan kelemahannya, dia langsung apa? Marah. Dia langsung menunjukkan rasa tidak senang. Dia bahkan menjauh. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Saat teguran datang, jangan keraskan hati. Mengeraskan hati adalah membenci teguran. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-10 berkata apa? Baca sama-sama yang ada di layar. Siapa benci kepada teguran akan mati. Sekali lagi, siapa benci kepada teguran akan mati. Orang yang membenci teguran, hidupnya nggak akan lama, saudara. Dia nggak bisa lagi diatur. Dia akan mengalami kematian. Jelas firman Tuhan berkata. Oleh karena itu, saya berharap pada waktu kita mendengar firman Tuhan ini, dari level teguran yang pertama sampai level teguran yang kelima, itu membuat saudara stadiumnya nggak naik. Untuk menyelamatkan hidup saudara dan hidup saya. Katakan bersama-sama, teguran Tuhan untuk menyelamatkan saya. Sekali lagi katakan, teguran Tuhan untuk menyelamatkan hidup saya. Level teguran yang pertama yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah melalui yang namanya hati nurani. Ya, hati nurani yang murni. Kita baca firman Tuhan dalam Roma 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Firman Allah berkata bahwa Tuhan menulis hukum-hukumnya itu sudah ada di dalam hati. Hati nurani kita ada di dalam suara hati kita, saudara. Saudara pernah dengar suara hati enggak? Ya, saudara pasti pernah dengar suara hati saudara. Nah, suatu kali waktu SMA saya ingat sekali ini suara hati saya keras banget. Karena apa? Waktu itu saya lupa membawa buku sekolah, ya. Dan pada waktu itu sekolah saya sangat-sangat ketat. Jadi tidak boleh pinjem-pinjem buku antar kelas, tidak boleh pinjem buku antar teman. Waduh. Pelajaran biologi saya ingat, saudara. Pada waktu pelajaran biologi saya buka tas saya. Waduh, saya lupa bawa buku itu. Saya ketakutan. Itu pertama kali saya tidak membawa buku yang diharuskan dibawa di sekolah. Saya takut banget. Sampai deg-deg ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berpikir, saya cari pinjaman tapi nggak boleh. Teman-teman saya pada nggak mau pinjemin, karena mereka juga ketakutan kalau tidak membawa, karena akan dihukum oleh pihak sekolah. Lalu saya ingat di perpustakaan itu ada buku biologi, karena anak-anak suka belajar di perpus, itu ada buku itu. Saya memberanikan diri masuk ke perpustakaan, saudara. Saya lihat buku itu dan saya berniat untuk mencuri. Ya awalnya sih minjem dulu ya. Minjem dulu sama perpustakaan. Karena apa? Hati nurani saya udah mulai nuduh nih ya. Minjem tapi nggak dibalikin kan mencuri namanya ya, saudara ya. Akibatnya saya nekat. Karena ketakutan saya akan hukuman itu membuat saya nekat. Akhirnya saya ambil
Saya masukkan ke dalam baju saya. Pada waktu petugas perpus tidak lihat, saya lari sekenceng-kencengnya. Dan saya berhasil mencuri buku itu. Tetapi hati saya deg-degan keras sekali. Ya, saya tidak tenang sepanjang hari. Bahkan setelah pelajaran biologi, ketika saya mau balikin, saya mulai takut. Takut balikin gak ya? Balikin gak ya? Akhirnya saya mengurungkan niat untuk tidak membalikkannya, saudara. Wah, itu deg-degan sekali karena takut, saudara. Pada waktu pelajaran juga takut karena di banyak halaman itu banyak cap milik perpustakaan, Deg-degan, saudara. Tetapi saya cuekin hati nurani saya, saudara. Wah, akhirnya, saudara, saya udah gak tahan suara hati nurani itu terus-terusan ada di hidup saya. Walaupun kejadiannya sudah bertahun-tahun. Ini bayangin, saudara, sampai saya selesai waktu itu SMA ya. Saya lagi mau beresin buku, karena buku pasti buku-buku yang udah lama mau dikumpulin ya untuk dibuang atau dibagikan ke orang yang memerlukannya. Saya lihat buku itu ada, biologi itu ada di buku-buku yang saya mau kumpulkan itu. Saya udah mau selesai sekolah. Lalu ada suara hati, kamu harus balikin ke perpus. Kamu harus mengaku bahwa kamu mencuri. Waduh, saudara, ini yang paling gak enak. Akhirnya saya ingat sekali sebelum saya keluar dari sekolah itu, saya bawa buku biologi, ya, masih ada cap perpustakaannya, masih ada kartunya, ya. Kartunya itu ada di situ, artinya saya mengambilnya tidak melalui sistem yang benar. Akhirnya saya mengaku sama ibu pengawas perpus. Saya bilang, maaf ibu, saya waktu itu pernah mencuri. Akhirnya ibu bilang, aduh kamu ini ya, aduh jangan lagi ya. Iya ibu, berapa saya mesti bayar, mungkin ada denda atau udah nggak usah, udah ibu maafkan. Saya berterima kasih. Di situ saya mengalami kelegaan. Karena apa? Karena hati nurani saya tidak menuduh saya lagi. Hati nurani itu apa sih sebetulnya? Hati nurani adalah suara di dalam diri kita yang berfungsi sebagai hakim atau wasit yang akan menuduh dan membuat kita gelisah jika kita melakukan hal yang salah. Tapi ia juga memberikan kita rasa damai ketika kita melakukan hal yang benar. Itu seperti GPS yang kita kenal untuk petunjuk jalan. Kalau kita ada software GPS yang menunjukkan jalan ke kanan atau ke kiri, dia memberikan kita rasa damai dan juga memberikan rasa takut saat kita melakukan dosa atau kesalahan. Penting sekali untuk kita ngerti hati nurani kita. Kalau saudara ditegur, hati nurani saudara berbicara, kamu harus mengakui lu dosa ini, kamu harus bayar lu hutang kamu, kamu harus selesaikan lu dosa ini, kamu harus minta maaf, mengampuni dia. Jangan dicuekin, saudara. Amin. Oleh karena itu dalam Kisah Rasul 24 ayat ke-16 berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tuhan ingin kita senantiasa memiliki hati nurani yang murni. Ada hati nurani yang gak murni. Hati nuraninya sudah dicap atau sudah mati. Karena apa? Selalu dia berkata melawan hati nurani yang Tuhan sudah berikan. Kamu harus selesaikan masalah urusan ini. Udah lama, udah saya gak mau urus. Saya gak mau urus. Saya deny terus, ditolak terus, saudara. Suara hati nurani. Hati-hati, saudara. Ini masih stadium awal. Saudara harus bereskan, jangan dibiarkan. Kalau saudara biarkan, masuk ke level teguran yang kedua, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alat Tuhan untuk menegur kita. Di dalam Mazmur 50 ayat 17 berkata, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Banyak orang di dunia ini ya suka dengerin khotbah, saudara. Entah link khotbah A,
link khotbah B, kan kadang-kadang dia sharing khotbah di grup ini, sharing khotbah di sana, sharing khotbah di sini, saudara ya. Bahkan dia mungkin sudah sharing firman Tuhan di gereja. Tetapi firman Allah berkata, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Waduh, hati-hati saudara. Ini sudah mulai stadium 2 ini ya, udah mulai naik stadiumnya. Hati nurani udah dicuekin, sampai firman Tuhan pun sudah datang, dia kesampingkan firman Tuhan. Tuhan sudah tegur melalui hati nurani, gak mau melalui firman Tuhan juga dia kesampingkan. Kita banyak sekali bisa terkecoh dengan yang namanya jabatan gereja atau pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan seakan-akan menutupi keaslian kita, menutupi ya hal yang sebetulnya sedang terjadi dalam hidup kita. Makanya saya tidak pernah mau menaruh hidup saya, menaruh pelayanan saya sebagai tempat untuk saya berlindung. Karena apa, saudara? Karena pelayanan itu adalah kepercayaan Tuhan. Jangan disalahgunakan. Yang utama adalah kita mentaati firman Tuhan, dengar teguran firman Tuhan. Ya, waktu itu kakak saya pernah cerita, ada orang suka sharing firman terus, entah dia kopas dari mana gitu ya, dia sharing terus, tetapi hidupnya gak pernah berubah. Dia kadang-kadang ngelawan Tuhan, gak mengampuni suaminya, gak mengampuni anaknya. Waduh, dia penuh kebencian, tetapi sukanya sharing firman, saudara ya. Ini bahaya sekali. Ada teman saya juga, dia itu sangat suka sekali ya datang ke berbagai persekutuan ya. Suatu kali ya kami menegur dia, karena apa? Karena dia tidak komitmen untuk datang ke pertemuan-pertemuan yang seharusnya dia datang, karena dia level udah pelayan ya. Jadi dia malas datang pertemuan, ditegur, kamu gak boleh gitu ya, kamu harus komitmen. Kalau enggak kamu tidak tergembalakan, kamu tidak mau dipimpin. Jangan kaget nanti kalau hidup kamu nanti dalam bahaya. Tetapi nggak mau, firman Tuhan udah ingatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi dia nggak mau, saudara. Akibatnya saat ini dia sudah tidak bersama-sama dengan kami lagi. Kami dengar hidupnya sudah hancur di luar sana. Dia sudah melakukan dosa-dosa yang luar biasa, yang menghancurkan hidup dia. Karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang 4 ayat 6 yang 7 ada sebuah kisah. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan datang kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lihat, firman Tuhan datang menegur Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi ayat yang ke-7 berikutnya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah ini saudara, dosa itu sudah mengintip saudara. Oleh karena itu firman Allah mengingatkan Kain, jangan sampai kamu tergoda. Engkau harus menang atas kelemahan ini. Tetapi apa jawaban Kain? Firman Tuhan datang kepada Kain di ayat yang ke-9. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dikasih tahu nyolot, saudara. Firman Tuhan datang tetapi nyolot langsung dia. Dia bukannya bertobat, dia bukannya menyesal, tetapi dia malah marah sama Tuhan. Mengapa? Apakah aku penjaga adikku? Mengerikan sekali, bukan? Bukannya Tuhan tidak sayang, tetapi ketika kita terus-menerus mengabaikan teguran yang pertama, teguran yang kedua, akibatnya kita akan hancur hidup kita, saudara. Oleh karena itu, sejak awal 2 tahun yang lalu,
saya terus mempromosikan untuk saudara ada di dalam grup renungan firman Tuhan yang ada disiplinnya. Kenapa saudara? Karena ini adalah level teguran awal di mana firman Tuhan menegur kita dari apa yang kita renungkan. Menegur kita. Setiap hari saya ditegur firman Tuhan. Orang yang sering mau menerima teguran Tuhan itu hatinya lembut saudara. Yang mau dikoreksi oleh firman Tuhan itu hatinya empuk saudara. Tanah hatinya subur. Oleh karena itu saudara, tidak ada cara lain. Kita harus terus menjaga hidup kita selalu merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan. Level teguran yang ketiga apa? Yang pertama saya ulang, hati nurani. Yang kedua melalui firman Tuhan. Nah, yang ketiga melalui apa? Hamba Tuhan. Ya, kalau hamba Tuhan sudah tegur, waduh saudara, ini udah masuk level teguran yang ketiga. 2 Samuel pasal ke-12 ayat 1, ayat 9 dan ayat 13. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghina Tuhan?" Wah, langsung itu Nabi Samuel tunjuk jari. "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan lakukan apa yang jahat di matanya?" Saudara tahu kisah ini bahwa Daud berdosa ketika dia berzina, bahkan dia berniat bahkan membunuh orang yang sangat-sangat setia kepadanya hanya untuk menutupi dosa perzinahannya, saudara. Mengerikan bukan? Daud salah. Daud punya kelemahan. Tetapi firman Tuhan melalui hamba Tuhan datang menegur Daud, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya?" Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud memiliki konspirasi jahat untuk membunuh Uria, orang yang tidak bersalah. Bahkan bawahannya, salah satu pasukannya dibiarkan tewas hanya gara-gara Daud ingin mencuri, mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya. Betapa mengerikannya Daud. Samuel sebagai hamba Tuhan, dia menegur Daud dengan keras. Lalu berkatalah Daud kepada Natan. Perhatikan apa yang dikatakan Daud. "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Daud memiliki respon yang luar biasa, saudara. Berbeda sekali dengan Saul. Saat Daud ditunjuk kelemahannya, saat Daud ditunjuk dosanya, ditunjuk kesalahannya, Daud tidak melawan seperti Kain. Tapi Daud berkata apa? "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Inilah yang membuat Tuhan sangat mengasihi Daud. Karena Daud mengindahkan, dia mau mendengar teguran melalui hamba Tuhan. Saudara, ketika hamba Tuhan pakai untuk menegur hidup kita, sebagai mungkin gembala sidang menegur saudara, pemimpin saudara menegur saudara, jangan langsung dilawan. "Ini resek banget sih nih gembala gua, pengen tahu urusan gua, ya. Pengen selalu kayaknya ikut campur masalah gua." Saudara, jangan. Tuhan mengirim hamba Tuhan untuk menegur saudara supaya saudara bisa diselamatkan dari kematian, supaya saudara bisa disembuhkan, supaya tidak masuk ke level berikutnya sampai stadium akhir, sehingga saudara susah sekali disembuhkan, sulit sekali dipulihkan. Saya paling deg-degan ya kalau misalnya pemimpin saya udah SMS saya, "Kamu di mana?" Wah, ya kalau misalnya dulu kerja, saudara masih ingat ya, saya pas kerjanya bagian keliling ya, kadang meeting, kadang melakukan negosiasi. Ditanya, "Kamu di mana?" Waduh, kalau pas saya tidak lagi kerja, waduh deg-degan.
Kita nggak balas WA-nya, kita kadang-kadang pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak baca. Nah, saudara, ketika pemimpin sudah menegur, ingat saudara, itu menyelamatkan hidup. Kalau ya ibu gembala sudah WA saudara, kamu kenapa nggak ikut ini? Itu saudara udah warning saudara. Udah hati-hati saudara ya. Ibu gembala, wah sangat baik ya. Kadang-kadang menanyakan kabar saudara, kadang-kadang menegur dengan lembut. Ayo kenapa nggak ikut ini? Kenapa nggak ikut acara ini dan sebagainya? Tujuannya apa? Untuk melindungi saudara. Ini udah level yang ketiga loh kalau udah masuk. Hamba Tuhan udah menegur kita. Banyak orang pada level ketiga ini gak tahan saudara. Karena apa? Karena keangkuhan hidupnya, karena kekerasan hatinya. Di level ini banyak orang kabur dari gereja saudara. Wah, pendeta gua nih rese banget ya, negur-negur ini, kan gua ada alasannya dan sebagainya saudara. Padahal dia udah jelas-jelas salah, tetapi masih nyolot saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau ditegur, hatinya sudah mulai mengeras, tidak mau ditegur. Nah saudara, saya berharap saudara selesai di level inilah setidak-tidaknya. Ketika ada orang lain atau pemimpin saudara menegur, saudara cepat melembutkan hati, langsung taat aja udah saudara. Amin. Jangan mesti ditelepon berkali-kali, bulet terus saudara ya. Saya sering kali menegur anak-anak saya ketika sudah mulai kebablasan, misalnya pakai internetnya atau main game sudah kebablasan. Saya tegur, harus batasi. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti apa sudah yang terjadi? Berlarut-larut penyakitnya semakin parah. Saya pernah sampai putuskan internet di rumah saya. Saya pernah mendisiplin anak saya untuk tidak pakai gadget sekian lama. Tujuannya apa? Apa karena saya jahat? Gadget itu toh orang tua juga yang belikan, saudara. Tetapi tujuannya adalah untuk membantu dia, bukan untuk menjerumuskan. Ketika sesuatu sudah mulai berbahaya, saya langsung kasih alarm. Tegur dia segera, saudara. Setiap kali ada kesalahan terjadi, saya langsung tegur. Evaluasi, dibenerin lagi. Ketika misalnya melakukan ngomong kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, saya harus langsung evaluasi di saat yang bersamaan. Untuk dievaluasi lalu minta maaf. Kenapa? Jangan dibiarkan. Nanti levelnya seperti papa saya, udah stadium 4 saudara. Ya. Nah, kalau level yang pertama hati nurani dicuekin, firman Tuhan datang pagi hari ini, dia cuekin juga ya. Yang ketiga, hamba Tuhan sudah telepon, sudah WA, sudah mulai menegur dengan lembut sampai dengan keras, dicuekin juga. Masuk level teguran tingkat yang keempat. Apa itu saudara? Pengalaman yang tidak enak saudara. Pengalaman yang tidak enak itu bagaikan Yunus di perut ikan saudara. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 17. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Wah, ditelan saudara ya. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ayat yang berikutnya pasal 2 ayat 1 sampai 2, berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, kau dengarkan suaraku. Level yang keempat saudara adalah pengalaman tidak mengenakan. Saudara perhatikan ya, pengalaman yang tidak mengenakan ini itu tidak langsung terjadi dalam hidup saudara. Itu sudah awalnya udah ada alarmnya. Alarm 1 dicuekin, alarm 2 dicuekin, alarm 3 dicuekin, sampai alarm keempat ini saudara. Saudara dalam posisi yang gak enak dalam hidup saudara. Bener-bener gak enak. Pada waktu Yunus dia mencuekin firman Tuhan, dia gak peduli dengan firman Tuhan, akibatnya dia masuk dalam pengalaman tidak enak. Saya punya kenalan teman saya ya, seorang ibu yang sangat luar biasa dalam karirnya. Belasan tahun dia merintis karirnya. Akibatnya
Tapi fatal ketika apa? Ketika dia terjebak hutang, saudara. Terjebak hutang 40 kali lipat dari gajinya, saudara. Dia sudah tidak sanggup bayar. Belum lagi kebutuhan yang setiap bulannya begitu besar. Dia rasanya mau bunuh diri, saudara, untuk bebas dari masalah keuangan ini. Dia selalu gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, saudara. Gestun terus. Tahu gestun? Gesek tunai, ya, bukan untuk bayar hutang, tapi dia bikin utang baru untuk nutupin utang lama. Terus menerus, saudara. Wow, begitu mengerikannya. Sampai dia udah gak sanggup. Akibatnya apa? Setiap hari debt collector datang ke rumahnya, mengintimidasi dia ke kantornya, sampai akhirnya apa, saudara? Tersebar. Ya, dia disebar ke WA gereja, ke WA tempat kerjanya, disebar bahwa ibu ini berhutang. Akhirnya dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Begitu mengerikan, saudara. Kenapa, saudara? Karena pada waktu level yang pertama dia cuekin, level yang kedua dicuekin, level ketiga masih dicuekin juga, saudara. Level keempat, saudara, benar-benar dia dalam posisi yang sangat rendah, hancur-hancuran, seperti karirnya hancur semua, saudara. Seperti dalam perut ikan, bukan? Gimana rasanya? Saya juga tidak pernah ada di perut ikan, yang pasti nggak enak, saudara. Yang ada yang biasanya saya makan ikan, saudara. Tetapi kalau kita yang dibalik kita di perut ikan itu pasti nggak enak, saudara, ya, di dalamnya itu. Tetapi Tuhan izinkan. Untuk apa? Ini adalah level teguran yang keempat, saudara. Untuk saudara kembali bertobat. Pada ayat yang terakhir kita baca dikatakan, berdoalah Yunus pada Tuhan di dalam perut ikan, saudara. Di saat di dalam kesulitan teman saya berseru pada Tuhan, dia datang kepada kami sebagai pemimpin. Lalu dia mengaku, wah, saya lakukan ini, saya lakukan. Kita semua kaget karena kita nggak ada yang tahu dia sampai sejauh itu, saudara. List hutangnya dia itu begitu panjang, puluhan pinjol, saudara. Mengerikan sekali. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Saat ini dia sudah keluar dari mulut ikan. Dia sekarang melayani Tuhan, membantu rekan-rekannya yang juga terlibat dalam hutang. Sekarang dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena di level keempat ini dia bertobat, saudara. Saya berharap saudara tidak nyampe level ini. Tetapi kalau saudara di level ini, segera bertobat. Warning, ya. Yang kelima apa, saudara? Aduh, saudara, ini kelima rada serem, ya. Teguran level 5 adalah Tuhan mengeraskan hati kita. Di dalam ratapan pasal yang ketiga ayat 65 sampai 66. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Saudara, level ini adalah level akhir, di mana udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah dari kasih tahu dari level awal hingga level 4 tidak mau bertobat juga, saudara. Di dalam Markus 4 ayat 12 berkata, sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Level di sini adalah, saudara, udah level yang sangat-sangat parah. Saya waktu itu dengar di dalam kejadian itu, ya, pada waktu Firaun dikeraskan hatinya. Aduh, itu tulah hukuman kutuk turun, saudara, sampai habis-habisan, saudara. Jangan sampai kita sampai level 5. Amin, saudara, ya. Kita baru hati nurani aja sudah langsung mau bertobat gitu loh. Langsung mau melakukan hal yang baik. Langsung cepat bertobat, wah, selamat hidup kita, saudara. Amin. Kita tidak sampai terpelecok, saudara. Pertobatan adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Ya, tidak peduli saudara pelayan Tuhan kayak mau posisinya pemimpin grup lah, pemimpin komsel, gak peduli deh, saudara. Kalau saudara tidak mau bertobat, saudara akan kehilangan anugerah terbesar dalam hidup kita.
Saya akan ulang 5 level teguran Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hati nurani. Yang kedua adalah firman Tuhan. Yang ketiga, hamba Tuhan. Yang keempat, pengalaman yang tidak enak. Yang kelima, Tuhan mengeraskan hati. Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, saudara. Kembali ke jalan Tuhan. Taat, dengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh kembali, saudara. Jangan sampai teguran demi teguran. Jangan sampai stadium kita naik terus, saudara. Amin. Baiklah saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan hidup kita, mengingatkan kita untuk tetap di dalam rencana Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Dan hari ini kita juga akan ada perjamuan suci yang kudus. Kita akan berdoa dan kita percaya bahwa perjamuan suci ini yang mendatangkan berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, Tuhan. Dan kami percaya kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau baik, Tuhan. Engkau memiliki tujuan yang baik supaya kami boleh beroleh keselamatan. Bapa, kami berdoa untuk perjamuan suci yang akan kami lakukan sebentar ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, mengucikan dan menguduskan, Tuhan, roti dan anggur yang kami akan makan dan kami akan minum. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Baiklah saudara, kita ambil roti dan kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang Anda pegang adalah tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita di dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Mari saudara, kita ambil cawan dengan tangan kita lalu kita angkat ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang saudara pegang ini adalah darah Yesus? Darah yang menyucikan dosa kita, yang menyembuhkan kita, yang memulihkan hidup kita. Mari kita minum dengan iman dan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan untuk mengakhiri juga ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan juga untuk perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, kebenaran-Mu yang memulihkan hidup kami. Kami terima Tuhan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menerima diri kami untuk ditegur dan diselamatkan sebelum menjadi parah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Baik saudara, sebelum kita berpisah, saya akan bacakan beberapa pengumuman penting ya, yaitu kegerakan doa PSBB, pendoa syafaat bagi bangsaku, akan dilanjutkan seminggu 2 kali
yaitu hari Rabu dan Kamis saja selama bulan Oktober ini, saudara. Ya, kita rindu saudara terus berdoa selama bulan Oktober ini, hari Rabu dan hari Kamis. Mulai minggu ini, ya, dari jam 7 malam hingga jam 10 malam. Pendaftaran jam-jam doanya seperti biasa yang kita lakukan di grup WA Getsemani maupun di grup WA J Club. Kami menghimbau untuk semua jemaat GPD Kasih Immanuel untuk ikut serta dalam kegerakan ini, karena kita harus semakin sungguh-sungguh, saudara, di masa-masa yang sulit ini, supaya saudara dan saya boleh sukses, boleh menang atas setiap masalah yang kita hadapi. Itu saja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.